sampun dipondokaken, sampun disekolahkan, tapi terpaksa dapat nol sebabnya karena yang kita suapkan itu adalah kurang halal, betul halal. Itu seperti itu. Yang kedua itu adalah pastikan anak kita itu adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Karena ada penegasan di dalam kitab Tanbihul Qaul yang saya ingat itu adalah man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Man taraka waladahu jahilan, barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam kondisi bodoh, tidak kita ajari iki halal, iki haram, iki lho le carane salat sing bener, iki lho le carane wudu sing bener, iki lho le carane mandi besar yang benar, ini dulu carane tayamum yang benar. Belas yang dibuktikan adalah sekolah motor formal, ya kursus terus, sama sekali tidak penting yang namanya wujud dan seterusnya. Kemarin ini pulau rapat upacara hari amal bakti teman gua gewon pengawas enggak bisik Ustaz itu tentang tingkatan tanamnya banyak yang masih belum bisa baca Al-Quran, banyak yang masih banyak yang masih ada tidak sholat. Bahkan saya menemukan satu orang belas orang sholat 5 waktu badan sholat. Fenomena itu harus kita renungkan, jangan sampai itu kemudian terjadi pada diri anak kita. Itu yang kita butuhkan ketika kita meninggal dunia itu justru anak yang mampu membaca Al-Quran, anak yang mampu membaca takbir, anak yang mampu menjaga membaca Yasin. Itu justru yang kita butuhkan. Jadi hadis yang ada di dalam banyak kitab, mal mayyitu fil qabri illa kal gharibil mutawwil. Tidaklah yang namanya mayit di kuburan itu illa kal gharibil mutawwil, kecuali seperti orang yang tenggelam yang minta tolong, yang tabiru da'watan, yang ditunggu oleh mereka itu adalah da'watan doa. Pastikan anak kita bisa berdoa, dan itu tidak memungkinkan kecuali dengan proses pendidikan. Sampai sekarang yang menurut saya, meskipun sekarang sudah mulai agak mengkhawatirkan juga itu ya, sekarang itu yang agak lumayan itu menurut saya masih pondok pesantren. Ya, pondok pesantren itu tahapan evaluasinya itu masih lemah. Ya, misalnya lapor belum merasa diri bahwa belum ada pesantren misalnya. Kita selalu menegaskan, pastikan anak kalau seandainya pulang itu bawa sesuatu, bisa baca Quran, bisa bikin praktek, kalau bisa baca kitab. Itu selalu ditekankan dalam rapat itu selalu ditekankan. Pastikan pulang bawa sesuatu. Pastikan anak-anak perempuan utamanya misalnya ketika pulang itu konsep atau pemahaman tentang darah haid itu bisa. Itu masih ada upaya-upaya semacam itu. Kalau seandainya di lembaga formal itu biasanya sudah tidak terlalu, yang penting 12 kali pertemuan ya sudah. Setelah itu kalau di pondok pesantren nggak ada pertemuan batasan, nggak ada. Kalau seandainya di kampus dengan sampun ngajar 16 kali pertemuan masih diteruskan, nggak diprotes kali mahasiswa. Sampun terus pak waktunya. Kalau di lembaga pendidikan pesantren ini tidak seperti itu. Jadi besok ketika kemudian kita tidak sukses atau gagal dalam rangka mendidik anak kita nggak bisa baca Al-Quran, anak kita nggak bisa wudhu dengan benar, anak kita nggak bisa mandi besar dengan benar, nggak bisa tayamum, nggak bisa sholat dengan benar dan seterusnya, maka yang menjadi penanggung jawab di antara maka dosa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu sebenarnya juga akan menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena demikian menjadi penting untuk kemudian yang namanya pendidikan ini diperhatikan. Yang sudah ada di kita mari kita tingkatkan, itu seperti itu. Kalau seandainya di sini sudah ada TPI, kemudian perlu ditingkatkan ada diniyah dan seterusnya. Kalau sudah ada, mari kita kualitaskan. Yang awalnya mungkin targetnya
tajwid misalnya, sekarang kita kembangkan menjadi pemahaman Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran atau di dalam At-Tibyan fi Ulumil Quran itu ada penjelasan yang menurut saya penting. Waqad nasiya muslimun, orang Islam kadang-kadang lupa, atau tanasau, atau pura-pura